5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, salah satu lingkungan yang masih terjaga keasriannya adalah daerah perdesaan adik-adik. Keasrian yang masih terjaga di pedesaan ini tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab dari masyarakatnya adik-adik dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi biasanya lingkungan di pedesaan itu masih sangat asri adik-adik. Nah adik-adik, apakah kalian tahu lagu tentang Desaku? Nah di sini ada lagu yang berjudul Desaku yang Kucinta ciptaan Pak Elmanik. Coba adik-adik nyanyikan lagu Desaku yang Kucinta ini ya. Kalian bisa iringi dengan musik nih. Lirik awalnya seperti ini adik-adik. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku. Nah adik-adik coba lanjutkan sendiri ya lagu Desaku yang Kucinta. Nah adik-adik, lagu Desaku ini menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Nah desa yang permai itu selalu akan dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu di depan dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manfaat kekayaan alam bagi masyarakat itu dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung adik-adik. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya nih adik-adik, minyak bumi. Nah minyak bumi itu tidak bisa langsung kita pakai, tetapi harus diolah dulu menjadi minyak tanah, menjadi solar, bensin maupun menjadi aspal agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki ini akan menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Nah, hasil hutan dan juga ada hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki itu mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Nah, berikut ini adalah tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya adik-adik. Ini ada hasil pertanian, misalnya padi itu manfaatnya untuk makanan pokok. Lalu ada jagung, itu juga untuk makanan pokok dan makanan ternak. Lalu ada hasil pertanian berupa kacang kedelai. Nah kacang kedelai ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap, dan bisa juga dengan susu adik-adik ya. Kan ada susu kedelai. Lalu untuk hasil perkebunan, contohnya kelapa sawit. Manfaatnya apa? Ternyata kelapa sawit ini sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Lalu ada karet. Karet itu bisa dimanfaatkan untuk membuat ban.
Lalu ada tebu, itu hasil perkebunan. Nah, itu manfaatnya apa? Sebagai bahan baku gula pasir. Lalu ada tumbuhan perkebunan yang namanya kina. Nah, ini untuk obat malaria. Berikutnya ada hasil peternakan, itu ada daging sapi, daging kambing ya. Manfaatnya apa? Untuk kita konsumsi sebagai sumber protein hewani. Begitu juga dengan daging ayam dan telur ayam. Lalu ada ulat sutra adik-adik, ini hasil peternakan juga. Nah, manfaatnya apa? Ini akan menghasilkan bahan baku kain sutra adik-adik, dan itu mahal loh kain sutra. Lalu ada hasil peternakan lebah. Manfaatnya apa? Menghasilkan madu adik-adik. Lalu di sini ada hasil laut dan perikanan. Contohnya ada ikan untuk sumber protein hewani, lalu ada rumput laut untuk obat, bahan makanan dan kosmetik. Lalu ada terumbu karang, itu bisa untuk wahana rekreasi. Lalu hasil laut berikutnya ada mutiara. Nah, manfaatnya untuk perhiasan. Berikutnya ada hasil tambang. Nah, hasil tambang itu ada minyak bumi, gas alam, ada belerang, grafit, lalu ada marmer. Minyak bumi itu ya untuk bahan bakar kendaraan bermotor, bisa juga untuk bahan bakar kompor. Lalu gas alam itu juga untuk bahan bakar kompor gas. Belerang itu untuk campuran obat, grafit itu untuk bahan baku pensil adik-adik, yang hitamnya yang untuk menulis itu dari grafit. Lalu ada marmer, itu bahan bangunan manfaatnya. Nah, adik-adik coba nih bersama kelompok kalian identifikasi berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu ya, hanya di daerah tempat tinggal kalian. Di sini Kak Citra hanya memberi contoh saja. Misalnya di daerah kalian hasil pertaniannya apa saja? Oh, ada padi, jagung, kacang kedelai dan singkong misalnya. Lalu manfaatnya apa dari masing-masing hasil pertanian tersebut? Berikutnya hasil perkebunannya apa di daerah tempat tinggalmu? Apakah ada kelapa sawit atau karet atau tebu atau kina atau kopi? Nah, bisa jadi adik-adik ada kopi. Nah, manfaatnya apa? Misalnya kopi itu untuk bahan minuman. Kalian bisa sebutkan hasil pertanian dan perkebunan. Lalu hasil peternakannya apa? Hasil laut dan perikanannya apa? Kalau yang tinggal di daerah pegunungan, tentunya kalau yang kalian tulis adalah tingkat kabupaten kalian, ya otomatis tidak ada laut dan perikanan adik-adik ya kan. Nah, adik-adik bisa menyesuaikan dengan lingkungan kalian masing-masing. Misalnya di daerah kalian atau di provinsi kalian tidak ada hasil tambang, ya tidak perlu kalian cantumkan hasil tambangnya. Nah, di sini ada hasil tambang dan hasil perhutanan. Misalnya ada getah pinus itu untuk pengencer cat, lalu damar itu untuk bahan obat dan pewarna alami, rotan itu untuk bahan baku kerajinan anyaman dan mebeler, lalu bambu itu untuk bahan bangunan dan bahan kerajinan. Jadi kalian bisa sesuaikan ya adik-adik dengan daerah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.